berjumpa lagi dengan Kak Loni di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Hari ini Kak Loni akan bercerita tentang seorang perempuan yang sangat pemberani dan pembela nama Tuhan, yaitu Ester. Nah, anak-anak, sebelum Kak Loni lanjut bercerita, yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan dengan kita bernyanyi bersama-sama, Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Nah, sebelum kita mulai cerita hari ini, mari kita berdoa. Kak Loni akan memimpin kita di dalam doa. Lipat tanganmu dan tutup matamu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online, tetapi Tuhan Yesus mau memberkati setiap kami sehingga kami dapat mengerti, kami dapat melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar bersama-sama ya minggu lalu cerita yang dibawakan oleh Kak Nona bahwa Ester mengundang raja dan Haman ya ke perjamuan makannya. Namun pada saat itu Ester belum memberitahu apa yang dia inginkan kepada raja sehingga membuat raja sangat penasaran pada waktu itu ya anak-anak. Nah, hari ini Kak Loni mau melanjutkan ceritanya bagaimana Ester mengundang Raja Ahasiweros dan juga Haman ke perjamuan makan yang kedua. Ya, saat itu Ester akhirnya bertemu lagi dengan raja dan dia memohon kepada raja agar bangsanya tidak dimusnahkan atau tidak dihukum mati. Ya, nah anak-anak, Ester juga dengan tegas mengatakan kepada raja bahwa Hamanlah orang yang jahat itu, sehingga membuat Haman ketakutan di depan raja dan di depan Ratu Ester. Nah, raja pun pada saat itu menjadi marah dan dia keluar, dia pergi ke taman di istana. Ya, akan tetapi anak-anak, Haman masih tinggal di dalam bersama-sama dengan Ester. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Haman? Haman memohon supaya Ratu Ester memaafkan dia. Kemudian kembalilah raja masuk ke dalam dan menemukan Haman sedang mengemis kepada Ester. Agar apa? Agar Ester mengampuninya. Nah, dengan tuduhan menyerang ratu pada waktu itu anak-anak, raja kemudian memerintahkan agar Haman digantung pada tiang-tiang yang telah didirikannya sendiri pada waktu itu untuk menggantung Mordekai, tapi akhirnya Haman yang akan digantung di tempat itu. Wajah Haman ditutup dan dibawa oleh para pasukan untuk dihukum. Nah, anak-anak, pada hari itu juga Raja Ahasiweros ya mengaruniakan harta milik si Haman ini, dan seteru orang Yahudi
ya kepada Ester sang ratu. Dan juga pada waktu itu sang ratu ini, si Ester dan Mordekai masuk menghadap raja. Karena kenapa ya mereka akhirnya bisa masuk bersama-sama? Karena Ester telah memberitahu tentang Mordekai dan dia kepada si raja. Maka apa yang terjadi anak-anak? Raja mencabut cincin materai yang diambil dari Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Nah, kemudian anak-anak, Ester juga berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya apa? Supaya dibatalkannya maksud jahat si Haman. Apa maksud jahat si Haman pada waktu itu? Ya, maksudnya bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi akan dibunuh. Dan Ester memohon kepada raja untuk tidak mengabulkan apa yang dibuat perjanjian oleh Haman. Nah, maka raja pun mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja. Ester bermohon kepada raja untuk mengeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman untuk membinasakan orang Yahudi pada waktu itu. Raja pun mendengarkan permohonan tersebut dan mengabulkannya dengan mengeluarkan surat bahwa raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawa mereka serta memusnahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta milik mereka. Nah, anak-anak, salinan pesan itu pun ditulis dan dikirim ke tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk melakukan pembalasan kepada musuhnya. Dan akhirnya anak-anak, orang Yahudi pun beroleh kelapangan hati dan bersuka cita kegirangan dan kehormatan. Karena apa? Karena apa yang mereka ingini semuanya tercapai. Apa yang dimohonkan oleh Ratu Ester kepada raja akhirnya dikabulkan oleh raja. Sehingga orang Yahudi pada waktu itu tidak jadi dimusnahkan, mereka tidak jadi dibunuh anak-anak. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Yang pertama, kita belajar dari Ester. Ya, dia adalah seorang yang pemberani. Dia membela kebenaran dan yang paling penting Ester mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ester adalah seorang wanita yang sangat pemberani. Bahkan dia bisa berani untuk menghadap raja, memohon kepada raja. Sehingga kita tahu tadi ceritanya bahwa raja pun mengabulkan apa yang diminta oleh Ester. Nah, yang berikutnya anak-anak, kita bisa belajar. Kita harus belajar untuk berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, seperti Ester pada awalnya, bangsa Yahudi pada waktu itu sudah mau dihukum dengan surat yang dikeluarkan oleh Haman. Tetapi ketika menyerahkan semuanya kepada Tuhan, apapun yang terjadi pasti Tuhan akan selalu bersama-sama. Dan seperti Ester, Ester memohon kepada raja, raja pun mengabulkan apa yang mereka inginkan. Nah, anak-anak, kiranya cerita kita pada hari ini, ya, cerita lanjutan tentang Ester pada hari ini, mulai dari Ester diangkat menjadi seorang ratu, kemudian Ester mengingini apa yang dia inginkan untuk menyampaikannya kepada raja. Akhirnya dia bisa menyampaikan kepada raja untuk tidak menghukum bangsa Yahudi pada waktu itu. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat dan bisa kita ambil pelajarannya untuk lebih semangat lagi dalam kita mewartakan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan juga buat kita semua. Nah, untuk ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Ester 8 ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Ester 8 ayatnya yang ke-16.
orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Sekali lagi, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Ester 8 ayatnya yang ke-16. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Nah, anak-anak, demikian ibadah kita hari ini. Bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, dapat dibawa ke gereja dan dimasukkan di dalam kotak persembahan sekolah minggu, atau dapat juga ditransfer ke rekening sekolah minggu. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan dengan kita mengangkat pujian Masa Depan Sungguh Ada. Kak Loni akan menutup kita di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami, yang selalu mengajarkan kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami sepanjang hari ini, apapun yang akan kami lakukan, kiranya semuanya ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.